Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyajikan materi tentang rangkaian arus searah, yaitu untuk fisika kelas 12 di semester 1. Oke, rangkaian arus searah ini adalah materi sebelumnya adalah materi tentang listrik dinamis. Nah, sekarang setelah edisi revisi kurikulum 2013 berubah namanya menjadi rangkaian arus searah. Oke, untuk kita ketahui bahwa listrik itu merupakan energi yang dapat disalurkan melalui penghantar berupa kabel. Adanya arus listrik dikarenakan muatan listrik yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Nah, dari kajian mengenai listrik dinamis, nah ada lagi namanya listrik statis. Yang ini rangkaian arus searah ini termasuk pada listrik dinamis. Nah, apanya yang dinamis dan apanya yang statis? Yang dinamis di sini adalah muatannya yang bergerak, ya. Tapi kalau listrik statis itu adalah muatannya yang diam. Karena muatan yang bergerak itu, listrik dinamis, akan mengalirkan aliran arus listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik memiliki peran yang sangat penting. Selain digunakan sebagai penerangan, listrik juga digunakan sebagai sumber energi untuk tenaga dan hiburan. Misalnya, pemanfaatan listrik pada peralatan elektronik, handphone, atau HP, dan komputer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan sekali dengan adanya listrik. Tidak jauh-jauh, sekarang Ananda semua sedang menggunakan handphone. Kalau baterai baterainya habis, maka kita cas itu menggunakan listrik. Begitu juga menggunakan laptop, ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaannya. Nah, adapun peta konsep yang akan kita pelajari yaitu mengenai listrik. Nah, di mana listrik ini terbagi atas dua, ini berdasarkan arah sumbernya. Listrik terbagi atas dua, yaitu listrik AC, alternating current, listrik DC adalah direct current. Nah, ini biasanya listrik AC ini merupakan listrik arus bolak-balik, kemudian DC inilah listrik arus searah. Nah, kemudian dari listrik ini memiliki parameter. Ya. Parameter ini adalah sesuatu yang akan kita ukur dari sebuah listrik. Ada 3 parameternya. Yang pertama adalah kuat arus, yang kedua adalah tegangan listrik, yang ketiga adalah hambatan. Nah, kuat arus dapat diukur menggunakan ampere meter dan juga basic meter. Begitu juga dengan tegangan listrik dapat diukur menggunakan voltmeter dan basic meter. Nah, hambatan dapat disusun secara ada dua, yaitu seri dan paralel. Selanjutnya, pada listrik dinamis ini berlaku dua hukum, hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Hukum Kirchhoff terdiri atas hukum pertama Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar, kemudian hukum kedua Kirchhoff, sigma E sama dengan sigma I dikali R. Kemudian hukum Ohm, persamaannya adalah V per I sama dengan R. Oke, kita masuk mengenai arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik ini adalah aliran muatan-muatan listrik bermuatan positif di dalam suatu penghantar. Arus listrik mengalir disebabkan adanya beda potensial listrik atau tegangan listrik. Ya. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron, di mana arus listrik itu mengarah dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini kita simbolkan dengan I besar, ya. Besarnya kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik positif delta Q yang mengalir melalui suatu penghantar persatuan waktu delta T.
di mana I sama dengan delta Q per delta T. Ini adalah persamaan hubungan antara Q dengan delta T, di mana I adalah kuat arus satuannya ampere dan delta Q adalah perubahan muatan listrik satuannya coulomb. Kemudian delta T merupakan selang waktu sekon. Nah, untuk arus listrik yang mengalir melalui penampang konduktor logam, maka berlaku I sama dengan V-na. Ya, V adalah kecepatan elektron, N adalah jumlah elektron tiap satuan volume, A adalah luas penampang kawat, dan E adalah muatan elektron. Biasanya sudah ditetapkan itulah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, bagaimana mencari muatannya? Mencari muatan adalah N dikali E, jumlah elektron dikali dengan muatan elektron. Rapan arus disimbolkan dengan J kecil. Rapan arus listrik merupakan besaran vektor yang besarnya sama dengan kuat arus listrik tiap satuan luas penampang konduktor. Itu dengan persamaan J sama dengan I per A, di mana satuannya adalah ampere per meter persegi. Kemudian hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, hukum Ohm itu berbunyi besarnya tegangan listrik pada suatu komponen berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam komponen tersebut pada suhu konstan. Nah, di mana ini tegangan sebanding dengan arus, ya. Kemudian oleh si Ohm tegangan per I sama dengan konstan, ya. Perbandingan tegangan dengan kuat arus oleh Ohm dinamakanlah hambatan atau disimbolkan dengan R, atau bisa juga untuk mengingat rumusnya adalah VIR, V sama dengan I dikali R. V itu adalah tegangan listrik satuan volt, kemudian I adalah kuat arus satuannya ampere, dan E adalah hambatan listrik satuannya Ohm. Kemudian hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan sifat suatu benda atau bahan untuk menahan atau menentang aliran arus listrik. Komponen listrik yang mempunyai nilai hambatan tertentu dan digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik melalui suatu rangkaian itu dinamakan dengan resistor. Ya. Nah, hambatan listrik. Nah, masih dilanjutkan mengenai hambatan listrik. Hambatan listrik, kalau kita letakkan hambatan dalam suatu penghantar, ya, itu bergantung kepada 4 komponen, yaitu hambatan jenis ρ, luas penampang A, panjang L, suhu T. Jadi hambatan kawat penghantar R itu persamaannya adalah R sama dengan ρ L per A. Ya. R adalah hambatan penghantar satuannya ohm, ρ adalah hambatan jenis ohmmeter, L adalah panjang kawat penghantar meter, A adalah luas penampang kawat meter persegi. Nah, hambatan jenis ρ adalah perbandingan antara kuat medan listrik E dengan rapan arus J. Dengan persamaan ρ sama dengan E per J. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap R? Nah, pengaruhnya semakin besar suhu suatu penghantar pada umumnya, makin besar pula hambatannya. Sesuai dengan persamaan, ρT sama dengan ρ0, 1 tambah alfa kali delta T. Di mana ρT ini adalah hambatan penghantar setelah suhu dinaikkan delta T, R0 itu hambatan penghantar mula-mula, alfa adalah tetapan suhu, delta T adalah perubahan suhu. Nah, ρT sama dengan, ini kalau hubungannya dengan hambatan jenis ya, ρT sama dengan ρ0, 1 tambah alfa kali delta T. Hampir mirip dengan hambatan. Ya. ρT itu adalah hambatan jenis setelah suhu dinaikkan, kemudian ρ0 adalah hambatan jenis kawat mula-mula. Rangkaian arus searah. Nah, rangkaian arus searah di sini kita menggunakan rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor terbagi atas 2 disusunnya ya. Kemudian yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini dia bentuk gambar rangkaian seri, diletakkan dia
beriringan seperti ini ya, R1 kemudian R2. Nah, bagaimana tegangannya? Tegangannya dijumlahkan, V sama dengan V1 tambah V2. Nah, kalau di seri, cara mencari hambatan serinya, hambatan totalnya itu tinggal dijumlahkan saja. RS sama dengan R1 tambah R2. Nah, dan di sini adalah gambar rangkaian sederhana. Ya, rangkaian sederhana ini disusun secara seri. Nah, simbol ini adalah simbol sumber arus. Di sini karena rangkaian arus searah, berarti sumber arusnya di sini adalah sebagai baterai. Nah, ada dua garis dua ini adalah simbol dari sumber arus. Garis yang panjang itu menyatakan positif. Garis yang pendek itu menyatakan negatif. Ya, berarti di sini arus dimulai dari positif. Kemudian arusnya mengalir, kemudian di sini ketemu resistor pertama disusun secara seri dengan R2. Kemudian arus ini kembali lagi ke negatif. Nah, seperti itu. Nah, tegangan tiap-tiap hambatan itu sebanding dengan hambatannya. V1 banding V2 sama dengan R1 banding R2. Di mana bagi arusnya I1 sama dengan I2 sama dengan I seri. Berarti arusnya sama. Nah, yang ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel coba bandingkan dengan yang tadi. Kalau rangkaian paralel, di sini posisi R1-nya sejajar seperti ini, ya. Nah, seperti ini. R1 di sini bawah, kemudian R2 di atas. Nah, begitu ini dia. Ini adalah sumber arus positif. Kita mulai positif, mengalir. Nah, sampai di sini dia akan temu titik percabangan. Titik percabangan yang I-nya 1 pecah lagi menjadi I1, kemudian pecah lagi menjadi I2. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana arusnya? Kalau dia disusun secara paralel, I sama dengan I1 tambah I2. Ya. Nah, ini dia. Tapi tegangannya di setiap rangkaian resistornya ini adalah sama. V1 sama dengan V2 sama dengan VP. Ini kalau disusun secara paralel. Tapi kalau yang seri tadi dia I-nya yang sama ya. Gaya gerak listrik ini adalah simbol dari gaya gerak listrik yaitu epsilon dibaca dan tegangan jepit V ya. Apa yang dikatakan dengan gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik ini didefinisikan sebagai energi yang digunakan untuk memindahkan muatan positif dari titik yang mempunyai potensial rendah ke titik yang mempunyai potensial tinggi tiap satuan muatan yang dipindahkan. Maka epsilon sama dengan dW per dq. Nah, D di sini adalah diferensial, yang W ini adalah energi yang digunakan. Kemudian Q di sini adalah muatan listriknya. Ya. Nah, gambar rangkaian tersebut ini adalah masih rangkaian sederhana. Kemudian S ini adalah saklar. Kebetulan gambar di sini rangkaiannya saklarnya dibuka. Kemudian di sini ada komponen resistor harus mengalir. Kemudian di sini adalah batu baterai. Misalnya batu baterai lah. Nah, di sini batu baterai di sini mempunyai hambatan dalam yaitu R ya. Nah, jika saklar S tidak dihubungkan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Berarti I sama dengan 0. Sehingga beda potensial antara A dan B itu VAB sama dengan gaya gerak listrik epsilon. Akan tetapi, jika saklar S dihubungkan, maka terdapat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Sehingga beda potensial antara A dan B, VAB, tidak sama dengan gaya gerak listrik, epsilon. Pada saat saklar dihubungkan, ya berarti I itu tidak sama dengan 0 tersebut, beda potensial antara A dan B disebut dengan tegangan jepit yang dapat ditentukan dengan VAB sama dengan epsilon dikurang IR sama dengan I kali R. Nah, hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff terbagi dua. Yang pertama adalah hukum pertama Kirchhoff. Berbunyi, jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik simpul percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul percabangan tersebut, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kemudian hukum kedua Kirchhoff,
dalam suatu rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik E, epsilon, sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial IR. Sigma E, ada juga sebagian buku dibuatnya sigma E, ada juga sebagian buku dibuatnya sigma epsilon ya. Yang jelas inilah merupakan GGL-nya. Sama dengan jumlah I dikali R. Yang menemukan adalah Gustav Robert Kirchhoff. Nah, kita masuk pada aturan kedua Kirchhoff. Nah, di sini kembali lagi ada rangkaian arus rangkaian sederhana, yaitu disusun secara seri. Kita mau lihat rangkaiannya. Nah, di sini ada baterai sumber 1, kemudian sumber 2, ini sumber 3. Nah, di sini ada epsilon 1, R1, yaitu hambatan dalam, kemudian ada R1, kemudian di sini ada E2, hambatan dalam 2, kemudian E3, hambatan dalam 3. Nah, di sini kita mulai misalnya dalam angka itu kita selalu mulai dari yang 1, ya. Nah, kita mulai dari 1, E1, kemudian mengalir, E2, kemudian E3. Nah, sini aturannya. Perlu diingat semua anak-anak sekalian, aturannya ada 3 yang sederhana untuk mengingatnya. Arah loop dimulai dari potensial tinggi, positif, ke potensial rendah, negatif. Jika arah loop menjumpai kutub negatif terlebih dahulu, maka nilai E, atau bisa juga epsilon, adalah positif. Ya. Nah, kebalikannya, jika arah loop menjumpai kutub positif terlebih dahulu, maka nilai E adalah negatif. Nah, kita misalkan di sini bunyi sesuai dengan persamaan hukum kedua Kirchhoff. Sigma E sama dengan sigma I dikali R. Nah, sekarang kita mulai di sini. Yang panah ini, kita mulai rangkaian dari positif yang panjang. Kita mulai arus mengalir, ya. Dari sini kita mulai. Tap. Untuk yang E-nya dulu ya. Kita berjalan, kemudian jumpa R1. Nah, tiba di sini dia jumpa sumber berikutnya. Tap. Jumpa pertama panjang, garis panjang positif. Berarti nilai E-nya adalah negatif. Kebalikannya. Nah, kemudian lanjut lagi arusnya mengalir, jumpa lagi E3. E3 di sini adalah positif. Berarti nanti dia kebalikannya menjadi negatif, ya, seperti ini. E2 tadi pertama jumpa kan positif, berarti dia negatif. E3 pertama jumpa simbolnya adalah positif, berarti dia negatif. Nah, terus lagi berjalan sampai ke E1. E1 dia jumpa negatif, berarti dia di sini adalah positif. Nah, maka sini persamaannya E1 kurang E2 kurang E3 sama dengan I. Ingat, kalau dia rangkaian seri, I-nya sama semua. Ya, maka jalan dari sini I dikali dengan R1 ditambah I kali R1 besar, kemudian ditambah dengan I kali R2, kemudian ditambah dengan I kali R2 besar, kemudian I dikali R3 kecil, kembali lagi. Nah, kemudian ini dia persamaannya kita sederhanakan, I1 kurang I2 kurang I3 sama dengan I R1 kecil tambah R2 kecil tambah R3 kecil, ini hambatan dalam ya, ditambah dengan R1 tambah R2. Nah, selanjutnya alat-alat ukur listrik. Untuk menentukan ada tidak adanya arus listrik, kita menggunakan galvanometer. Nah, galvanometer ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang sangat kecil. Ampermeter contohnya. Pada rangkaian ampermeter itu, untuk mengukurnya disusun secara seri. Kemudian pembacaannya ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Ini simbol dari ampermeter. Kemudian batas dari pengukuran sebuah ampermeter itu ada 0 ampere, 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Cara membacanya, I sama dengan skala yang ditunjuk jarum. Nah, kalau pada gambar ini skala yang ditunjuk jarum kan posisinya ada di antara 20 sampai 40. Berarti dia 30 ya. Dibagi dengan skala maksimum. Skala maksimum coba kalau lihat dari sini, ini 0 kecilnya, terbesarnya adalah 100. Ya.
itu skala maksimum, kemudian dikali dengan batas ukur. Batas ukur penunjukan di gambar ini adalah di 10 ampere. Maka skala yang ditunjukkan adalah 30 dibagi dengan skala maksimumnya 100 dikali dengan 10. Batas ukurnya 10. Jadi dapat I-nya adalah 3 ampere. Nah, sebuah ampere meter mempunyai batas ukur tertentu, misalnya 0,1 miliampere. Supaya ampere meter dapat digunakan mengukur kuat arus yang lebih besar dari batas ukur, harus ditambahkan suatu hambatan yang dipasang paralel dengan ampere meter. Apa itu nama hambatannya? Namanya adalah hambatan SAN, disimbolkan dengan RSH. Ini dia. Seperti ini. Kalau kita menginginkan mengukur yang lebih besar dari batas ukur yang ada. Ini dia bentuk rangkaiannya. Ya. Berarti ini posisinya. Disusun secara paralel. Ya. Kemudian N sama dengan I per IG, mana I arus ISAN sama dengan N kurang 1 IG. Ya. Di mana keterangannya di sini N adalah kelipatan batas ukur maksimum, I adalah arus skala penuh pada amperemeter, IG adalah arus skala penuh pada galvanometer, ISH adalah arus pada hambatan SAN, RSH adalah hambatan SAN, RG adalah hambatan galvanometer. Nah, amperemeter terdiri dari sebuah galvanometer dan satu atau lebih resistor yang disebut dengan resistor SAN. Nah, sekarang voltmeter. Pengukuran, ini dia. Kalau dalam rangkaian, itu voltmeter disusun secara paralel. Ya, kemudian pembacaannya ditunjukkan seperti gambar berikutnya, sama dengan kasus yang tadi. Ya, pada amperemeter. Jarum yang ditunjuk dibagi dengan skala terbesar, kemudian dikali dengan batas ukur. Berarti di sini jarum tunjuk adalah 40. 40 dibagi 100 dikali dengan 5 volt. Maka hasilnya adalah 2 volt. Itu tegangannya. Selanjutnya, biasanya batas ukur skala galvanometer sangat kecil, misalnya 5 milivolt. Supaya voltmeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan yang besar, harus ditambahkan suatu hambatan yang dirangkai seri dengan voltmeter, yang dinamakan dengan hambatan depan, RD. Nah, ini dia bentuk rangkaiannya, RD dengan RG. Ya. Jadi, N-nya adalah V per VG. Energi dan daya listrik. Nah, ini dia mencari energinya, W sama dengan Q dikali V, atau bisa juga sama dengan Fit, atau bisa juga I kuadrat RT, atau V kuadrat per R kali T. Nah, daya listrik itu merupakan besarnya energi listrik setiap satuan waktu. Maka P sama dengan W per T, atau sama dengan V kali I, atau I kuadrat kali R, bisa juga V kuadrat per R. Nah, untuk alat listrik yang dipasang pada tegangan yang lebih kecil dari spesifikasi alat tersebut, maka daya yang digunakan alat juga lebih kecil dari daya yang tertera pada alat sebesar P2 sama dengan V2 per V1 persegi, ya, dipersegi dikali dengan P1. Untuk membuat suatu pertahanan listrik, kita harus menentukan hambatan dengan menggunakan persamaan R sama dengan V kuadrat per P. Yang di keterangannya, W itu adalah energi listrik joule, Q adalah muatan listrik kolom, V adalah beda potensial atau tegangan volt satuannya, I adalah arus listrik, R adalah hambatan listrik, T adalah waktu, dan P adalah daya listrik, watt. Ya. Nah, satuan energi dan daya listrik. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Ini 1 kWh. kWh itu kilowatt hour. Itu kalau kita ubahkan ke joule sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, bagaimana hubungan energi listrik dengan kalor? Ini dia. Hubungan kesetaraan energi listrik dan kalor untuk pemanas listrik ideal. W sama dengan Q. Ya, ini kita sederhanakan, maka dapatlah V kuadrat per RT sama dengan MC delta T.
Kemudian W sama dengan efisiensi dikali dengan Q. Efisiensi N sama dengan efisiensi alat dengan satuan persen. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai rangkaian arus listrik. Selamat belajar ya anak-anak ibu semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.